Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini yang akan Ibu bahas yaitu tentang kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam. Nah, kalian perhatikan baik-baik materi-materi yang akan ditampilkan melalui slide atau video ini. Selamat menyaksikan. Kompetensi dasar 3.1 Memahami sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan. Indikator yang akan kita capai yaitu 1. Menjelaskan kondisi Mekah sebelum Islam. 2. Mengidentifikasi cara dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. 3. Mengidentifikasi keberhasilan dakwah Nabi Muhammad di Mekah. 4. Menjelaskan kondisi sosial pra-Islam. 5. Menjelaskan kondisi politik pra-Islam. Kearifan Nabi Muhammad SAW wujudkan kedamaian dan kesejahteraan terbagi menjadi 3. 1. Kondisi ekonomi masyarakat Mekah sebelum Islam. 2. Misi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. 3. Pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang akan kita bahas di sini yang pertama yaitu kondisi ekonomi masyarakat Mekah sebelum Islam. Kepercayaan masyarakat Mekah pra-Islam. 1. Pada awalnya masyarakat Mekah adalah penganut agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian diteruskan oleh putranya Nabi Ismail alaihissalam. Setelah Nabi Ismail alaihissalam wafat, masyarakat Mekah mulai menyembah berhala seperti yang dilakukan oleh orang-orang Persia. 2. Terdapat berhala-berhala di sekitar Ka'bah yang bermacam-macam modelnya, sehingga muncullah mencapai 360 berhala dengan berhala yang terbesar bernama Hubal, Manat, Lata, dan Uzza. Ini adalah berhala-berhala yang terkenal pada masanya. Kondisi ekonomi masyarakat Mekah sebelum Islam. 1. Suku Quraisy merupakan penduduk Mekah yang memegang peranan dalam perniagaan di Jazirah Arab. Mereka mendapat pengalaman perniagaan dari orang-orang Yaman yang pindah ke Mekah. Orang-orang Yaman terkenal keahliannya di bidang perniagaan. Selain itu, kota Mekah memiliki Ka'bah sebagai tempat orang-orang di Jazirah Arab untuk melaksanakan haji. Mereka datang untuk melaksanakan haji setiap tahun. Kebiasaan orang-orang Quraisy mengadakan perjalanan perdagangannya ke daerah-daerah lain. Allah mengabadikan perjalanan dagang yang sangat terkenal yaitu perjalanan muslim musim dingin menuju Yaman dan sebaliknya perjalanan dagang musim panas ke Syam. Lanjutan kondisi ekonomi masyarakat Mekah sebelum Islam. 2. Bangsa Arab memiliki mata pencarian di bidang perdagangan, pertanian, dan peternakan. Peternakan menjadi sumber kehidupan bagi Arab Badui. Mereka berpindah-pindah mengiringi ternaknya ke daerah yang sedang musim hujan atau ke padang rumput. Mereka mengonsumsi daging dan susu dari ternaknya, serta membuat pakaian dari bulu domba. Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta alam. Figur Nabi Muhammad SAW adalah sebuah pribadi yang sangat menarik bagi setiap jiwa yang mau menilai dengan kebersihan hati dan kejernihan jiwa. Hal sebagaimana tergambar dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 159. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwakal kepada.
Kondisi sosial masyarakat Mekah pra-Islam. Kondisi di sini terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, berdasarkan karakter positif bangsa Arab. 1. Pemberani. 2. Daya ingatnya sangat kuat. 3. Kuat dalam ketahanan fisik. 4. Hormat akan harga diri dan martabak. Kemudian, karakter yang selanjutnya yaitu karakter negatif bangsa Arab. 1. Suka minuman khamr. 2. Berjudi. 3. Mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Jadi untuk perempuan yang hamil dan melahirkan bayi perempuan, maka bayi perempuan tersebut akan dikubur secara hidup-hidup. Yang keempat, sistem perbudakan. Kondisi politik masyarakat Mekah pra-Islam. Berdasarkan batas teritorial, masyarakat Arab dibagi atas dua kategori. 1. Penduduk kota atau bisa disebut dengan menetap atau al-Madharah, seperti kota Mekah dan kota Madinah. 2. Penduduk nomaden atau berpindah-pindah, penduduk pendalaman yang mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Mereka tidak mempunyai perkampungan yang tetap. Beberapa kerajaan yang pernah ada di Jazirah Arab. 1. Kerajaan Kindah pada tahun 480 sampai 529 sebelum Masehi. Kerajaan ini adalah satu-satunya kerajaan yang berdiri di tengah-tengah Jazirah Arab di antara hukum yang diatur berdasarkan kabilah. 2. Kerajaan Ma'in dan Kerajaan Katban pada tahun 1200 sebelum Masehi sampai 700 sebelum Masehi. Nah, kedua kerajaan ini hidup di satu zaman. Keduanya adalah kerajaan yang paling awal di kota Yaman. Namun sejarah tentang kedua kerajaan itu sangatlah sedikit. 3. Kerajaan Sabah pada tahun 955 sebelum Masehi sampai 1015 sebelum Masehi. Kerajaan Sabah berdiri setelah runtuhnya kerajaan Ma'in dan Katbah. Kerajaan Sabah juga meliputi Harmaut. Ibu kotanya adalah Ma'rab. Kerajaan ini menjadi terkenal disebabkan dua hal. Yang pertama, adanya Ratu Bilqis, dan yang kedua, adanya bendungan Ma'rab. Dan yang keempat, kerajaan Himyar. Kerajaan ini berdiri setelah runtuhnya kerajaan Sabah dan menjadikan Zafar sebagai ibu kotanya. 5. Penduduk Romawi di Yaman. Zunuwas, Raja Himyar yang memeluk agama Yahudi, memiliki pilihan kepada orang-orang Masehi Najran antara memeluk agama Yahudi atau mereka harus mati. Yang keenam yaitu penduduk orang-orang Persia atas Yaman. Nah, maksudnya adalah salah seorang anak Raja Himyar yang bernama Sa'id bin Yazan melahirkan diri ke Persia. Dia meminta bantuan kepada orang-orang Persia untuk mengeluarkan orang-orang Habasyah dari negerinya. Maka mereka pun bergerak dan mampu mengalahkan orang-orang yang berada di Romawi. Yang ketujuh, Kerajaan Hira. Kerajaan Hira ini mulai ada sejak abad 111 Masehi dan terus berdiri sampai lahirnya Islam. 8. Kerajaan Ghassan. Nama Ghassan itu diambil dari mata air Syam yang disebut dengan Ghassan. Kaum Ghassan memerintah di bagian selatan dari negeri Syam dan dibagi di bagian utara dari Jazirah Arab. Yang 9. Hizah. Hizah berbeda dengan negeri-negeri Arab yang lainnya. Negeri Hizah belum pernah dijajah, diduduki dan dipengaruhi negara-negara asing. Hal ini dikarenakan letak geografisnya dan negeri miskin sehingga tidak menarik negara-negara lain untuk dijajahinya. 10 jabatan tinggi yang dibagikan kepada kabilah dari suku Quraisy yaitu 1. Hijabah atau penjara kunci Ka'bah. 2. Sikayah atau penjara air mata Zam-Zam. 3. Diyat atau kekuasaan hakim sipil dan kriminal. 4. Sifarah atau kekuasaan usaha negara atau duta. 5. Liwa atau jabatan ketentaraan. 6. Rifada atau pengurus pajak bagi fakir miskin. 7. Nadwa atau jabatan ketua dewan.
8. Kaiman atau pengurus balai musyawarah. 9. Kazinah atau jabatan administrasi keuangan. 10. Azlim atau penjaga panah peramal untuk mengetahui pendapat para dewa. Nah, 10 jabatan ini itu masuk ke dalam hizah tadi ya. Nah, tadi kan sudah Ibu jelaskan materi tentang kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam. Selanjutnya tugas kalian yaitu 1. Sebutkan 2 manfaat mempelajari sejarah Nabi Muhammad dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan. 2. Jelaskan secara singkat kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam datang. 3. Apa persamaan dan perbedaan kondisi kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam dengan kondisi masyarakat yang ada sekarang? Jelaskan. Nah, soal latihan ini kamu tulis di buku SKI, kemudian kalau sudah diisi jawabannya kamu foto, lalu kamu kirim via GC, Google Classroom, atau WhatsApp. Alhamdulillah, pembelajaran materi SKI dengan tema kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam sudah selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya.